Terima kasih atas kesediaan Bapak semua. Saya kira ini sebenarnya hanya sifatnya informatif begitu ya. Yang pertama kaitan dengan mekanisme kerja lah biar lebih cepat. Tadi saya mengusulkan misalnya ada Google Sheet atau apa sehingga bisa langsung eksekusi kira-kira begitu. Termasuk juga kalau memungkinkan ini kita berbagi peran lah. Misalnya yang garap pendahuluan siapa, yang abstrak siapa, yang metode siapa. Syukur kalau Mas Ibda bisa semua ya sudah alhamdulillah. Nah, misalnya saja gitu saja. Kemudian yang penting juga gini, ini kan kita kan ada katakan mau ada MOU antara Mabes Polri dengan Kepala BRIN begitu ya. Ini sudah tahap tinggal signing ya. Saya sudah membaca draftnya dan saya juga kemarin sudah ke Densus 88 begitu ya di Mabes Polri di anti teror diterima secara baik lah. Ini ini kan saya tidak tahu skema. Saya kan orang baru juga di BRIN ini ya Mas Suki dan teman-teman. Ini saya tanya kayaknya tidak ada skema. Kalau saya di Kemenaker dulu misalnya saya mau kerjasama, kan saya ada dana untuk kegiatan ini begitu. Nah sementara di BRIN itu nampaknya ya bentuk mekanisme kerjasama risetnya ya seperti ini, kompetitif seperti ini. Artinya ya harus membuat proposal yang baik lah kira-kira begitu. Dan ini juga pengalaman pertama saya ya mengikuti ini. Jadi singkat cerita begini, ini saya akan menawarkan paling tidak 3 proposal ke Densus begitu. Salah satunya ya yang akan kita buat ini. Kan saya sebagai periset juga hanya diizinkan untuk mengikuti satu saja toh. Satu judul riset ya yang sudah disusun oleh teman di BRIN itu kaitan dengan dinamika gerakan ekstremisme kekerasan ini. Studi di DKI Jakarta, di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ini yang katakan indeks resikonya tinggi. Kemudian ada generasi muda dan penyebaran narasi ekstremisme dan terorisme di medsos ini di alam maya ini. Dan yang ketiga yang ini yang lembaga pendidikan Islam dan tantangan radikalisme atau apalah nanti ya judulnya. Nah ini itu nanti kemungkinan nanti teknisnya mungkin ada satu lagi dari Densus yang akan bergabung ke tim ini. Jadi saya mohon izin dari teman-teman itu untuk keikhlasannya nanti saya memasukkan. Barangkali ada ya, ini saya juga belum tahu persis ya. Tapi yang jelas ketika kami ke sana itu mereka akan membuka akses seluas-luasnya ya ke BRIN ketika akan mengakses data-data di Densus itu dengan catatan kalau data itu sifatnya intelijen mereka tidak mau, tapi kalau data-data katakanlah data-data saintifik ya tidak ada masalah gitu. Satu, yang kedua ketika nanti akan publikasi mereka diberitahu duluan gitu. Itu saja. Jadi secara umum mereka akan membuka akses seluas-luasnya bagi periset BRIN untuk tahu data-data misalnya di balik layar ya. Tapi untuk publikasi supaya tidak katakan untuk pencegahan dan sebagainya nanti tidak efektif, kira-kira begitulah dari kepada Densusnya begitu. Dan saya kira ini akan menjadi luar biasa ya kalau kajian radikalisme yang kemudian bersumber dari data Densus itu menurut saya akan validitasnya luar biasa. Kemudian yang kedua, jadi teknisnya kalau nanti jadi ya ini saya masukkan ke sini, nanti anggarannya ya seperti anggaran tim periset saja dilibatkan ya. Bahwa nanti mereka akan menganggarkan saya juga tidak tahu begitu. Saya juga tidak tahu, tapi ini sebagai awalan mungkin karena saya bergabung di tim ini ya berarti saya di sini. Nanti yang 2-3 yang lain juga nanti ada teman BRIN lagi siapa nanti akan bernegosiasi lah kira-kira begitu. Dan catatannya kalau yang diusulkan di BRIN nanti berarti harus jadi lebih awal karena sebelum dipresentasikan disubmit itu saya diminta untuk menyampaikan dulu. Jadi nanti dalam tanda kutip ada tim reviewer awal yang akan menguji
judul yang akan disondingkan ke Densus ya, dalam tanda kutip biar tidak malu-maluin BRIN lah, kira-kira begitu. Jadi apa sehingga ini terus terang berarti kan harus lebih awal ya, lebih awal jadinya, kira-kira begitu Mas Ibda. Pesan yang ingin saya sampaikan, lebih awal jadinya sehingga nanti saya bisa menegosiasikan ke sana, saya begini, kemungkinan bagaimana dari sana, kira-kira begitu. Itu yang kedua. Yang terakhir saya kira begini, untuk lebih variatif, misalnya saya kan mewakili BRIN ya, ini memungkinkan enggak misalnya Mas Ibda itu mewakili katakanlah Ma'arif begitu ya, nanti Mas Syafiq mewakili Inisnu, nanti Mas Zuki mewakili apa, supaya tidak arah-iri semua seperti apa, misalnya begitu. Untuk teknis biar variatif ya. Ini terus terang saya mengajukan di RIM itu karena sama semua, jadi tidak diterima. Dari administratif, saya hanya dengan kampus ya, dengan UIN Jogja. Saya juga tidak buat sebenarnya proposalnya. Saya hanya diajak, Mas ini saya butuh periset BRIN. Ada beberapa saya ya sudah sebenarnya saya dimasukkan saja. Ternyata saya baca kurang variatif di antara penyebabnya ya, di antara penyebabnya ternyata kurang variatif dari sisi itu. Saya kira itu aja Mas Ibda. Kalau substansi monggo dirembuk sama-sama. Terima kasih Mas Ibda. Masih mute Mas. Lagi cari posisi itu kayaknya. Oh, lagi posisi. Ramai. Terima kasih Mas Haji. Jadi informasi awal tadi intinya berkembang ya untuk arah ataupun skema yang akan kita garap. Seperti tadi kita prinsipnya manut saja, karena juga masih belajar lah kalau saya pribadi ya. Nah, memang yang kedua untuk variasi afiliasi lah ya, atau sangat bagus juga. Misalnya nanti saya dari Ma'arif, Pak Syafiq dari Nisnu, Pak Marzuki dan Pak Mumtaz, monggo kan banyak lembaga yang tentunya diikuti beliau ini kan. Seperti itu. Mungkin kan enggak Mas Marzuki? Ya coba kami bicarakan sama Pak Mumtaz nanti. Kami mau kemana, beliau kemana ya. Gitu. Ya nanti kami berdua nanti kemana. Ya sebenarnya ya administratif. Mungkin ya sudah cukup juga, nggak apa-apa. Mungkin kalau kesulitan nggak apa-apa Mas Marzuki, Mas Mumtaz. Saya kira kalau Win 2 saya kira nggak apa-apa, karena ini kan yang objek lokasinya kan 2 Mas Ibda. Jadi menurut saya sudah cukup variatif lah. 1, 2, 3, 4 lembaga saya kira sudah. Misalnya enggak ya enggak apa-apa. Saya manut saja lah, karena ya, kalau Mas Ibda enggak kesulitan toh buat misalnya surat tugas. Oh ya sudah. Ya sudah kalau 2023 sudah ganti pengurus. Oh. Ya, itu ya. Nah, sekarang kita teknis, jujur saja. Kalau kemarin tuh banyak kesibukan, saya baru menyusun ya. Sedikit sekali yang saya tangkap itu, karena kalau melihat beberapa bulan ini saya lebih ke literatur review ya. Jadi model cari gap-nya itu membandingkan beberapa penelitian yang ada, terus kita mencari yang belum ada seperti itu. Misalnya begini, dalam konteks Aceh, jumlah riset mengeksplorasi sekolah Islam terpadu dari aspek manajemen kepala sekolah. Kemudian nanti saya cari apa gitu ya yang terbaru, khususnya yang tahun 2021-2022, baru ngomong tentang, tapi masih sedikit penelitian tentang sekolah Islam terpadu seperti itu. Nah, itu pola yang selama ini saya gunakan untuk pendahuluan. Kalau nanti misalnya kurang menonjok ya kita perlu edit bersama di sheet itu. Tapi masalahnya kalau pakai Mendeley kira-kira bisa enggak Mas di Google Sheet itu ya? Belum pernah saya coba soalnya. Tapi kalau misalnya kita langsung bagi per individu, per orang ini saya pendahuluan misalnya, nanti tetap bareng-bareng karena pendahuluan menurut saya paling susah ya daripada yang lain. Nanti berjalan biar target kapan, karena tadi di awal Mas Haji mengatakan ini akan dipresentasikan proofread awal ya, ataupun review awal agar dalam tanda kutip tidak memalukan BRIN seperti itu. Mungkin ini kemudian saya masih mencari
beberapa riset belum memasukkan punya Mas Aji nih, yang memang SIT ini rata-rata hasilnya baik-baik Mas. Jadi saya masih kesusahan mencari beberapa riset yang menunjukkan bahwa SIT ini manhajnya itu atau ideologinya itu, saya tadi menemukan di Al-Jamiah itu Salafi. Jadi ada semacam pemurnian Islam mengarah kepada bahwa terpadu itu hanya model integrasinya, tetapi isinya justru mengembalikan ke Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ada semacam apa ya, puritanisme atau mengembalikan kepada yang dasar gitu. Jadi ini kira-kira. Kemudian beberapa menemukan tidak jelas tokohnya, tapi yang saya temukan ada Hasan al-Banna salah satunya ya, yang mungkin mengarah kepada salah satu ideologi tertentu. Baru ini saja Mas, karena kemarin masih beberapa ngedraft seperti itu. Jadi ini kira-kira pendahuluan yang saya cukup nanti 2 halaman, saya kira kebanyakan ya nanti. Arahnya seperti ini, karena di template itu kan latar belakang ada state of the art ya, literatur review, kebaruan, rumusan masalah, dan kerangka konseptual. Nah mungkin ini polanya langsung, misalnya ini Mas ya, di sini latar belakang, kemudian kebaruan ini masuk subjudul sendiri atau bagaimana biasanya Mas? Saya kira enggak Pak Ida. Kebaruan Langsung masuk substansi. Gitu? Iya. Kebaruan itu kan unsur, Mak, bukan subjudul. Berarti ini kan isinya ya, kira-kira pendahuluan ya. Isi. Ya, bukan isi itu ya. Mencakup state of the art, terus kebaruannya ya diisi itu. Kemudian nanti baru rumusan masalah itu. Oke. Ya unsur yang harus ada di situ, Mas. Iya, betul. Oke. Berarti polanya saya kira simpel ya. Dalam struktur gitu loh, strukturnya simpel, tidak jelimet kayak proposal disertasi. Itu kira-kira. Nah metodenya ini mungkin nanti saya siap insya Allah untuk yang introduction-nya. Mungkin ada masukan atau ada arahan terkait dengan memasukkan unsur Acehnya ini, yang mungkin saya masih raba-raba, Mas Mumtaz maupun Pak Marzuki, monggo jika ada masukan untuk memasukkan SIT di Aceh itu kira-kira untuk masuk ke gap-nya itu bagaimana? Saya butuh kritik masukan ini. Ya, Pak Mumtaz nih. Ya Pak Marzuki dulu lah. Ya. Kalau regulasi misalnya Kanun Aceh kita masukkan, Kanun itu kan ada apa namanya, bicara juga tentang regulasi. Kanun Aceh ya Pak ya. Perda syariah itu ada Kanun hubungan namanya ya. Ya, namanya betul. Kanun. Jadi kalau perda di Aceh itu namanya Kanun. Ada Kanun ya, khusus Kanun pendidikan juga ada. Mungkin nanti Kanun kita bisa. Namanya memang Kanun Pendidikan Islami namanya. Ya, ada betul. Kanun Pendidikan. Ini ya kira-kira ya. Nanti saya kirimkan Mas, nanti di grup saya kirimkan itunya kanunnya. Ya saya kira gini Mas Ibta, kalau saya konteksnya konteks Aceh dulu di paragraf pertama kaitan dengan uniqueness dari Aceh lah, misalnya penerapan syariat Islam itu. Kalau berbicara Aceh kan tentu ya itu menurut saya ya. Iya, sepakat Mas. Yang spesifik dari Aceh dulu. Betul. Tadi sepintas saya membaca beberapa artikel tentang ini ya, hubungan erat antara Konun Syariah itu dengan sistem pendidikan Islam di Aceh. Dan itu tertera beberapa pasal yang itu memang mengharuskan ada adopsi, reduksi dari sistem pendidikan Islam itu sistem pendidikan nasional itu tetap harus ada di pendidikan Aceh, termasuk wawasan kebangsaannya ada, tapi kemudian disesuaikan dengan kondisi lokal. Dalam arti penerapan syariah itu harus ada di dalam pendidikan Islam. Nah, itu mungkin bisa digiring bagaimana penerjemahan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam itu terhadap konun itu juga mungkin bisa menjadi gap. Jadi bagaimana respon ini para pegiat pendidikan Islam itu terhadap konun itu di dalam
ini penanaman ideologi di pendidikan Islamnya ya, baik itu yang terpadu maupun yang ini Iya, reguler. jadi kalau gitu. saya setujunya ini Mas Ita, tidak ditonjolkan SIT-nya. Oh gitu ya. Bahwa SIT-nya nanti masuk di rumusan masalah, oke, tapi di konteksnya itu lebih ke Pendidikan Islam umum ya. Iya, pendidikan lembaga Islam aja. Umum ya. Ya, Menurut saya Jadi gitu ya, judulnya Pak ini Mumtaz. tetap judulnya ini. Ini sesuai kemarin ya. Iya, saya kira sudah bisa itu Mas, sudah ini ya, mengerucut ya. Kemudian Langsung ke SIT saja. Apa mau diumumkan? Kalau SIT berarti gini Mas. Gini. Simple. Sebentar, kemarin saya begini Mas Ita. Saya tak izin saya sebentar ya. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini yang saya mau buat surat ke BRIN itu ke ini, ke Densus itu ini. Dinamika ekstremisme, lembaga pendidikan Islam dan tantangan radikalisme di Aceh gitu. Yang nomor 3 itu. Enggak menarik ya? Yang nomor 3 kurang menggigit. Sesuai judul kemarin tuh ya Mas ya, jenengan ya. Yang ini saya membuat ini nanti akan kami tawarkan. Tapi ya monggo aja, itu juga enggak masalah. Ini kan hanya konsep. Cuma kalau melihat yang poin ketiga, Mas Haji, kalau boleh ya. Itu lebih general pendidikan Islam ya, sehingga kita nanti akan memetakan pendidikan Islam itu baik yang terpadu maupun yang tidak, boarding maupun yang tidak, itu kita lihat di situ potensi-potensi radikalisme serta langkah-langkah apa yang mereka lakukan untuk menangani radikalisme serta jaringannya. Jadi mungkin nanti tidak hanya IT ya, tapi semua pendidikan Islam barangkali ya. Jadi katakan kalau nanti ada teman dari Densus kan punya data ya. Oh, sana misalnya ya. Misalnya saya juga tidak tahu juga sih. Ataupun kalau enggak ya nanti sesuai dengan anunya Mas Mumtaz sama Mas Marzuki saja kira-kira misalnya yang pesantren di mana, yang SIT di mana, yang di mana, itu aja sih nanti praktisnya. Ya, Mas, emang secara umum memang belum ada yang memetakan seperti itu Mas Haji ya, Pak Mumtaz ya. Maksudnya kalau memang kita ngambil juga bisa sama kami. Maksudnya tadi mungkin teman-teman bilang ini mungkin lebih fokus ke SDIT. Tapi kalau kita mau secara umum ya, kalau seperti Mas Haji bilang juga bisa sebenarnya sih. Jadi kita cuma ngambil nanti misalnya tingkat SDIT juga kita ambil beberapa yang memang secara latar belakangnya cocok dengan sampel kita, tujuan penelitian kita. Kemudian beberapa pesantren terpadu, kemudian juga beberapa daerah yang memang cocok, ya kita pilih seperti itu. Karena pesantren dan daerah ini lain-lain nanti. Ini pesantren terpadu, daerah ini lain lagi nih Mas nanti. Jadi daerah ini daerah yang memang murni salafiyah seperti daerah kita di pesantren kita di Jawa juga ya. Kadang-kadang juga ada yang seperti tadi pesantren yang terpadu atau daerah terpadu juga ada. Atau yang sekolah IT, atau tadi yang lainnya pada mau diambil sekolah madrasah sekolah umum atau gimana. Itu kan pendidikan Islam masih umum ya, Pak ambil madrasah juga Mas Haji nggak? Iya. Madrasah juga ya? Iya, yang lebih generik gitu saja kalau saya ya. Bagaimana Pak Mumtaz pandangannya Pak Mumtaz? Ya, kalau misalnya lembaga pendidikan Islam misalnya di judulnya, berarti kan ragamnya itu jauh lebih banyak Mas ya. Banyak ya. Kita pertama seperti Pak Marzuki bilang tadi, ada di sini ada dayah. Kalau dayah itu ya sudah pasti ya ahli sunnah wal jamaah misalnya. Kemudian ada IT. IT itu juga ada yang SDIT, ada SMPIT, ada SMIT. Jadi tapi kan kalau SDIT, SMPIT itu pengaruh terhadap psikologinya kan kurang, karena hasil riset belakangan kan ada juga yang menyebutkan radikalisme itu justru muncul dari ekstrakurikuler misalnya, jadi lebih kepada SMIT ya kan. Kemudian kalau misalnya Mas Haji juga ada tanya di WA kemarin itu
seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu di apa nama Pak Marzuki itu Ihya Sunnah ya, yang di Ihya Sunnah. Nah, itu memang murni Muhammadiyah. Tapi kalau di Banda Aceh sendiri ada itu Madrasah Sanawiyah atau SMP itu Pak Marzuki yang Muhammadiyah di belakang Masjid Raya ya. Ya, SMP ya, SMP. MTS ya. MTS ya, MTS Muhammadiyah juga ada MTS Muhammadiyah juga ada seperti itu. Jadi bahkan kalau lembaga pendidikan Islam kan bisa masuk juga sampai perguruan tinggi itu Mas. Jadi jauh lebih luas ya. Ada sampai perguruan tinggi berarti Mas Haji. Perguruan tinggi itu Mas Haji itu. Karena kan misalnya geliat perguruan tinggi dari Dayah itu juga marak sekali di Aceh akhir-akhir ini. Juga kontestasi Muhammadiyah juga misalnya, ada Al-Wasliyah. Jadi sangat beragam ya kalau kita ambilnya luas, lembaga pendidikan Islam, sangat luas itu. Jadi mungkin bisa dikerucutkan saja kalau memang pun kita ambil yang IT atau bukan yang IT. Misalnya bukan IT-nya bisa juga nanti khusus untuk tingkat aliyah misalnya. Jadi yang rentan terhadap radikalisme itu kan tingkat remaja ke atas itu ya. Atau mungkin dewasa awal atau remaja akhir gitu. Kalau yang SD dengan SMP kan walaupun ideologinya bisa saja diajarkan tapi kan tidak terlalu diresapi oleh anaknya gitu. Jadi kalau kita ambil LPI secara umum atau lembaga pendidikan Islam umum boleh juga, tapi tidak apa gitu. Karena atau misalnya kita pilih saja apa IT atau ya SID tadi ya, Islam terpadu atau Dayah saja. Tapi kalau LPI kan sampai perguruan tinggi juga, Mas. Iya. Gimana Mas Haji? Mas Haji gimana? Atau sesuai kebutuhan aja Mas. Kira-kira kalau di Aceh ini kan menunjukkan keunikan karena Aceh menjadi klaster tersendiri kan. Nah kalau SIT, madrasah itu saya kira umum lah. Mungkin kalau yang unik itu Dayah itu. Kalau saya sebagai orang luar Aceh ya Dayah itu yang unik gitu loh. Karena khas Aceh kan, tidak ada di tempat lain atau jarang kan gitu loh. Mungkin itu. Boleh. Misalnya ya ini hanya usul aja, pandangan lain aja ini. Atau kepentingan lain di BRIN itu apa Mas? Mungkin. Enggak, kalau saya disesuaikan dengan rumusan masalahnya Mas Ibda sebenarnya. Lebih dibuka lagi Mas Ibda. Coba rumusan masalahnya dilihat lagi. Pendidikan agama Islam itu. Ya. Ini kan kalau memang ini yang disepakati ya, kita kan pertama hanya memetakan, katakan tadi karakteristik tadi ada Dayah, ada yang disampaikan Mas Mumtaz itu sebenarnya kan pertanyaan pertama sudah bisa dijawab lah dengan pertanyaan ke Mas Mumtaz sama Mas Zuki, kira-kira gitu Mas. Pengumpulan data pertama sudah selesai. Sudah selesai kan gitu. Oke. Yang nomor 2 pun ya nanti bisa selesai juga kan yang dicari secara di lapangan kan hanya nomor 3 kan gitu. Ya, tapi bisa Mas Ibda itu seperti Mas Haji kayak kalau kita lihat rumusan masalah bisa saja. Pak Mumtaz? Kalau saya kok malah setuju juga, artinya ini riset awal ya, karena kan saya tanya Mas Marzuki dan Mas Mumtaz, apakah sudah ada penelitian serupa yang memetakan awal gitu loh. Kalau belum ada ya ini awal, baru nanti kalau ini sustainable berlanjut ya kita fokus di Dayahnya, bisa di pesantrennya atau di SIT-nya gitu kira-kira. Jadi ini mungkin awal sih, secara umum. Mohon izin Pak Ibda. Yeah. Tadi saya sedikit membaca beberapa artikel itu, ada yang sudah meneliti tentang beberapa pesantren di Aceh ya, yang itu bagaimana respon pesantren di Aceh itu terhadap radikalisme. Kalau nggak salah itu ada Darul Hikmah ya, kalau nggak salah itu. Di situ diteliti dan hasilnya memang hampir seluruh penelitian di pesantren itu menolak tentang adanya radikalisme sementara itu. Namun belum komprehen. Nah, mungkin karena ini rumusannya adalah dan ini baru di awal, meskipun sudah ada beberapa penelitian, namun baru di lokus-lokus tertentu, mungkin ini bisa menggunakan lembaga pendidikan Islam secara umum ya, tetapi nanti bisa kita batasi di dalam
ini lokus penelitiannya, tidak harus semua misalnya keterwakilan dari pendidikan Islam yang IT atau yang boarding atau yang itu daya yang semacam pesantren salaf di Jawa Timur misalnya, kemudian bisa jadi nanti perguruan tinggi misalnya, tetapi mewakili dari semua unsur karakteristik ini di atasnya ya, pendidikan Islam yang di rumusan nomor 1, mungkin begitu. Gimana Mas Mumtaz? Jadi diumumkan lagi aja ya, jangan langsung SIT ya. Bahwa nanti SIT juga diambil, iya. Hanya ya gimana ya? Kalau saya setuju yang umum, cuman karena ini kan kita kompetitif ya, apakah memiliki daya tonjok untuk dalam arti lolos gitu loh kira-kira, atau bergantung substansinya juga sih ya, tidak menjamin juga sih itu. Ya nanti frame-nya kita juga satu kata nonton loh kira-kira. Kalau secara pribadi saya oke. Cara umum aja pemetaan awal. Jadi katakanlah nanti yang madrasah ideologinya ke sana kan, yang daya ke sini, yang SIT ke sana, kemudian yang pesantren ke sana, yang perguruan tinggi Islam ke sana gitu kira-kira. Ya pemetaan awal lah kira-kira, mapping awal tentang jaringan ideologi dan karakteristiknya serta respon terhadap radikalisme tersebut. Ini kita nunggu goalnya dari tuan rumah ini sebenarnya. Kalau saya tetap judulnya seperti ini Mas Yuda, jaringan ideologi pendidikan Islam, tapi studinya jangan Islam terpadu. Oke. Kalau saya diperluas saja. Misalnya tadi yang judul saya apa? Tantangan radikalisme kurang pas misalnya. Ini kan nanti konsepnya kan berarti jaringan apa ideologi pendidikan Islam dalam konsepnya. Ya. Yang dicari kan itu yang apa? Studinya lembaga pendidikan Islam di Aceh, Mas. Ngulangi meneh judulnya. Atau gimana? Ya. Ya, studi lembaga pendidikan Islam berulang kata pendidikan Islam ini. Kalau ini dibuang ya, berarti studi lembaga pendidikan Islam di Aceh gitu. Iya, cuman berulang kata pendidikan Islam. PI-nya ya pendidikan Islamnya 2 kali. Atau langsung aja. Jaringan ideologi lembaga pendidikan Islam di Aceh gitu kira-kira. Langsung. Intinya mungkin ininya apa metodenya ya mungkin nanti. Jaringan langsung aja seperti tadi Mas, yang langsung jaringan ideologi pendidikan Islam di Aceh. Ini. Nggak untas. Jaringan ideologi lembaga pendidikan Islam di Aceh. Ya, lembaga ya. Di apa misalnya apa studi komparatif atau studi case study atau apa ya? Metodenya di situ. Nah, kalau ada kata-kata radikalisme bisa enggak untuk menangkal radikalisme atau apa gitu? Tadi respon atau gimana ya? Tadi radikalisme di Aceh gitu kira-kira? Iya, ideologi radikalisme langsung ya. Kalau begini bagaimana? Wah, itu kita menohok itu jangan itu. Ulang-ulang masih pada radikal itu. Ini bidang Aceh bukan bidang ekstremisme, radikalisme dan terorisme kan? Aceh, ya, ada begitu ke Acehnya. Itu ada dua fokus malah kalau gitu. Ideologi dan radikalisme kan? Ya satunya di lembaga pendidikan, satunya radikalisme di Aceh. Jaringan ideologi lembaga pendidikan Islam di Aceh. Udah, kalau mau dimunculkan, mungkin ideologi radikalisme taruh di atas. Jaringan ideologi radikalisme.
ideologi radikal. Ada teorinya, ada. Ideologi radikal ada. Ada Mas, berapa? Kemarin aku nulis yang cyber terorisme tuh memang dari barat sebenarnya. Irak, ISIS itu ada. Ideologi jihad, deh, ideologi jihad. Ya udah ideologi gini aja, jaringan ideologi jihad lembaga pendidikan Islam itu aja di Aceh. Ah, itu menurut saya. Ya enggak Pak Susah. Kan bisa jihad kan bermakna positif tuh. Ya, benar. Bahwa nanti ada jihad yang memaknainya menjadi negatif. Nah. Ini. Nah. Bagaimana tuan rumah? Kalau begini langsung spesifik enak kalau gini. Dan jangan sampai nanti ada kesimpulan sebelum penelitian dari judulnya. Ya, oke. Kalau jihad kira-kira ini nyambung nggak dengan belakangnya apa rumusan masalahnya ya? Atau mohon maaf, mohon izin Pak Marzuki. Tadi kan Pak Marzuki sampaikan kalau dayah di sana itu cenderung seperti pesantren salaf di Jawa ya misalnya, yang secara ideologis lebih mengarah ke aswaja. Artinya kan kita untuk mencari gap kalau hanya spesifik pada daya mungkin agak kurang jika asumsi itu sudah ada misalnya. Ya, betul. betul. Nanti dari hasil penelitian justru ditemukan karena memang mazhab Syafi'i itu kalau dilihat dari indikator radikalisme itu juga ada beberapa indikatornya gitu kan. Ya, karena memang ya. Beberapa fikih salaf itu memang mengarah pada kekolotan dan puritanisme. Puritan. Kalau kita lihat sebetulnya ya. Tapi karena memang itu sudah dibingkai dalam ajaran tradisionalisme sehingga itu menjadi sebuah yang tidak lebih mengarah ke sana gitu. Tapi kalau ajaran tekstualnya sebetulnya ada indikator-indikator itu. Ini mohon maaf ini sudah jam 8 ini Mas Marzuki mau ngaji. Belum azan, habis azan berangkat masjid, habis itu ada acara. Ya, saya kira ini kalau saya masih bisa ya dari sisi waktu ya. Saya kira ini dicukupkan aja Mas Ibta nanti. Siap. Ini Mas Haji, tapi kalau langsung ke jihad tadi ya Pak Mumtaz lihat maksudnya agak ini ya maksudnya apa istilahnya? Takut leveling. Ya, enggak leveling dan sudah punya ini kayaknya apa ada ideologi jihad gitu ya. Tapi maksudnya kalau ideologi secara umum masih bisa, saya kira itu Pak Mumtaz ya. Nanti bisa kita petakan setelah itu kita temukan. Kalau masalah mau ditentukan di mana letak maksudnya ekstremisme, radikalisme dan terorisme apa enggak di depannya maksudnya kajian apa kita lihat dulu ya mungkin kajian-kajian lain yang di depannya menunjukkan ekstremisme, radikalisme dan terorisme itu gitu dalam studi atau kajian. Dilihat aja masih udah nanti sudah stereotip gitu ya. Kira-kira kalau gini oke ya. Ya, jalan ideologi pendidikan Islam di Aceh itu mending Mas tuh. Iya, maksudnya di depannya nanti aja dipikirkan studi atau kajian terhadap apa gitu kan. Kajian terhadap apa Pak Untas misalnya. Sistem apa mungkin sistem pembelajaran mungkin atau ya proses ya aktivitas akademik mungkin. Jadi bisa inilah. Atau bisa juga diletakkan metodenya juga bisa di depan. Emang kalau jihad itu stereotip ya, sudah ada kesimpulan seolah-olah ya, kesimpulan sebelum gitu. Berarti ini fokusnya umum berarti Mas Haji seperti tadi ya, berarti semua lembaga pendidikan Islam coba kita ini kan berarti ya. Ya kalau tadi rumusan masalah pertama masih dipakai ya berarti umum kalau kita mengatakan karakteristik itu kalau saya ya. Kalau sudah SPT kan nanti tidak bisa masuk itu rumusan itu. Ya. Cuma tadi kalau pertimbangan sensi ya tadi kata jihadnya muncul ya kalau pertimbangan sensi menurut saya. Tapi kalau pertimbangan tadi sudah menemukan
temuan sebelum ya benar juga. Kok tidak ditemukan nantinya? Kok Ini tidak pada ditemukan? Mohon izin, kalau di judul itu ada studi tentang apanya, itu yang sekaligus menjadi indikator nanti kita pada lembaga pendidikan Islam kan tidak semua nanti kita lihat aktivitasnya tadi misalnya, apakah pada kurikulumnya atau pada ekstra kajian ekstranya, ekstrakurikulernya atau pada ininya, sehingga nanti kita bisa memilih salah satu barangkali ya. Iya, mungkin kalau lembaga pendidikan ini kan fokus di akademiknya ya. Kalau akademik itu kan ada beberapa unsur atau komponen pendidikan, misalnya itu bisa juga kita lihat lagi nanti. Kalau paling mudah kurikulum ya. Kurikulum ya. Ya, konten kurikulum, materi kan. Nanti yang lebih dianukan itu kemudian bahan ajar ya, bahan ajar misalnya. Masuk. Ya. Kan kelihatan sekali bahan ajarnya nanti. Misalnya modul-modul yang dipakai berisi muatan-muatan ini ideologi radikalisme kelihatan nanti. Termasuk kalau di pesantren ya kitabnya rata-rata apa? Di fikih. Ya, misalnya gitu. Tasawufnya atau akhlaknya itu kitab-kitabnya apa gitu. Langsung kurikulum gimana Mas Haji? Ya apa? Misalnya kajian kurikulum atau itu di dalam saja nanti Mas, misalnya tidak perlu ditampilkan di judul gitu ya. Judul ya. Nanti terlalu sempit seolah-olah penelitian ini gitu kan. Atau dibeginikan saja ya sudah menarik juga ini ya. Jaringan ideologi lembaga pendidikan Islam di Aceh. Ya, ini sudah menarik saya lihat nih Mas Haji. Ya ini lebih aman, soft gitu loh Mas. Lebih soft ya. Frontal. Kemudian konteksnya tadi yang konteks Aceh yang penerapan syariat Islam, saya kira itu yang perlu ditonjolkan. Nah itu benar. Ini berangkatnya dari UU PA juga Mas. Undang-Undang Pemerintah Aceh itu tahun 2006. Undang-Undang Pemerintah Aceh. Entar saya kirim ke ini ya sebentar. Saya lihat masih ini di file saya ada nih dua undang-undang itu. Itu lebih awal. Saya kirim ke grup WA ya. Ya ini saya kira sudah menarik ya karena Aceh memiliki Aceh itu daerah istimewa ya, benar ya? Ya di samping istimewa punya konun perda khusus itu dibanding daerah lain. Itu perda syariah itu. Ya termasuk konstruk ini toh Mas Ibda, konstruk lembaga pendidikan Islamnya kan beda toh. Ya, Nanti ada lembaga Mas Masuki. Macam-macam ada lembaga. Tidak hanya yang ngurusi, tidak hanya Kementerian Agama kira-kira begitu kan? Ya, diurusi oleh konun itu juga. Itu mungkin yang perlu ditonjolkan itu. Ya karena kalau Jogja kan budayanya ya, wisatanya, sejarahnya. Aceh ini kan syariat Islam. Nah, tapi orang memandang nyuwun sewu, misalnya saya orang Jawa, Aceh itu nyuwun sewu ya syariah itu kayak Arab gitu loh, Serambi Mekah kan, dan lebih ke Puritan. Tapi ternyata menarik, ada yang lebih ke Ahlussunnahnya, Syafi'iyahnya itu kan menarik. Artinya stereotip ini bisa jadi salah gitu loh kira-kira. Dan itu memang diatur betul dalam undang-undang konun syariah itu tentang implementasi pendidikan Islam berdasarkan konun itu. Bahwa ada satu pasal yang tidak boleh melepaskan dari kenegaraan misalnya. Berarti kan ada nasionalismenya, aman. Adapun nanti ada praktik-praktik juga kan, berarti ada ketidaksambungan antara governance support dan kultural support kan, atau support ideologis gitu. Nah, berarti itu yang ideologi yang tidak senada dengan kebangsaan. Itu yang jawaban sementara lah. Ya, saya kira itu tinggal Mas Ibda merangkai ini nanti kita siap, lagi. Dapat banyak bahan ini. Kemarin tuh budrek.
Oke. Nanti saya banyak referensinya Pak, artikel-artikel Ya, itu. kok diskusi kok. Ya. Oke, metode siapa ini? Metode. Kalau peta jalan, saya kemarin sempat ini Mas, gabung yang apa waktu Zoom itu. Cuman Nyuwun Sewu kok kayaknya ya umum-umum banget ya tentang karakter gitu ya. Itu karena yang memintakan pusat riset pendidikan ya. Jadi memang dia yang nanti kayaknya akan ditempatkan menjadi reviewer di pusat riset pendidikan kira-kira gitu. Nanti tema-tema pendidikan kita masuk ke Acehnya Mas Haji ya. Kita Aceh ke Aceh dan Papua ya. Papua dan Aceh ya. Kita ke ya Pak Mas Ibda itu masuk ke Papua dan Aceh itu klasternya kita. Siap. Tadi kayaknya ekstremisme ya masuknya itu ditulis. Ya kemarin kan masih ini. Oh iya. Kita kumpul kapan? Selasa. Kalau Selasa malam bisa. Sudah jadi Mas Ita. Insya Allah ini sudah dapat bahan. Nanti metodologi biar kami sama Pak Mumtaz ya. Kami duduk berdua aja metodologinya. Siap. Ini ya. Ya, sama Pak Mumtaz. Bisa Pak Mumtaz? Boleh. Kalau ini studi terdahulu siapa ini? Mas Syafi yang tadi banyak studi terdahulunya itu Mas Syafi. Boleh. Saya tadi beliau sudah banyak itu baca tuh. Enggak juga sih Pak. Saya penasaran aja sih. Untuk RAB Pak Sapi kan sudah nyicil. Nanti yang pendahuluan dan RAB saya Pak Sapi. Faktor risiko ini kemarin sudah ada Pak Sapi yang kemarin ya, contoh ya, yang tak screenshot dulu. Oh iya. Peta jalan ini Mas Haji, peta jalan ini baiknya kayak mapping teori atau yang bagan-bagan itu Mas, baiknya. Kemarin itu melihat ada dua varian itu sih. Kalau yang desain riset itu Mas. Iya, desainnya itu loh. Bentar, saya kemarin dibuatin siapa Zakiyah itu contoh yang nanti tak cari Mas, saya lupa nih. Nanti ada yang contoh yang pernah dibuat oleh Zakiyah ini. Nanti tak coba lah screenshot aja biar bisa diedit. Aspek strategis. Saya izin Mas ya. Sudah. Iya, monggo. Silakan. Ini termasuk. Ya, oke. Nanti ditunggu informasi yang lain. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peta jalan. Peta jalan kalau melihat kemarin itu hanya semacam ini ya, apa namanya? Arah dari desain penelitian secara metodologis sih. Seperti ini. Terus target luaran, kira-kira itu sih peta jalan. Kayaknya hanya sedikit, ini nggak banyak-banyak, paling 3 paragraf, 5 paragraf. Nah, bukan enggak apa-apa. Kalau sini itu peta jalan ini Mas Ibda 3 tahun itu. Tahun pertama misalnya apa? Di sini pemetaan masalah. Tahun kedua penanganan. Yang tahun ketiga analisis kebijakan policy brief gitu kalau ini. Ini contoh. Kalau multi yes ya. Iya. Meskipun ini hanya ini apa? Ini kan 1 tahun ya. Iya. Nanti yang 3 tahun pun anunya akan sama. Atau nanti tak buat ini, masih kita coba ini peta jalan coba saya nanti. Aspek strategis. Yang lain-lain saya kira Oke, nanti saya dengan Pak Ita, Mas Haji. Ini kayak Pak Sapi pernah buat deh, yang green yang dulu itu loh. Ya, aspek strategis saya pernah buat. Yang peta jalan. Oke lah, kira-kira itu ya. Sudah selesai insya Allah. Target kapan Mas? Kalau bisa sih itu tadi yang apa?
Selasa pagi sudah selesai kalau bisa ya. Misalnya nanti saya belum menjadwalkan ketemuan dengan teman Densus sih. Cuma berarti sudah ada yang utuh gitu loh. Kecuali RAB nanti belakangan tidak masalah bisa. Tapi kalau sudah ada ya alhamdulillah bisa. Harus Tapi sudah paling tidak jadi. secara substansi sudah Ya, jadilah ini maksudnya. untuk administratif nanti mohon mengirim ini nggih untuk Apa? Oh iya ini biodata. biodatanya kalau bisa diseragamkan Mas Inta. Apa? Ini saya mengacu ini Mas. Nanti saya Maksudnya kirim punya saya lah. kolom-kolomnya kalau bisa biar dilihat menarik Iya. gitu loh. Ada identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman riset dan publikasi 5 tahun terakhir. Saya buat sederhana seperti ini, identitas diri. Nanti berarti ini saya ganti ma'arif ya. Ya misalnya. Pekerjaannya apa Mas? Pekerjaannya apa? Ya dosen. Oh berarti instansinya ya yang berubah. Instansinya. Ini aja ya. Nah, ini kan agak berbeda. Riwayat pendidikan seperti ini. Terus pengalaman riset. Terus publikasi ini jurnal sama mungkin buku lah ya. Saya beri tambahan buku seperti ini. Itu kira-kira di bawah perlu tanda tangan enggak, Mas? Ya kalau ada lebih baik itu tanda tangan. Oke. Nanti untuk apa namanya draft template biodata biar seragam saya kirim yang punya saya nggih. Iya maksudnya biar sama maksudnya. Oke, kemudian apa lagi tadi yang sekalian Mas? Profil mitra, ini kita bermitra nggak Mas? Ya tadi apa Densus itulah kita anggap mitranya. Aduh, udah kelihatan nih. Mau share screen? Enggak, apa laptop saya ini. Masih melihat saya, Mas? Masih. Oh, di tempat saya enggak kelihatan nih. Halo. Mitra ini maksudnya lembaga yang sudah MOU dengan BRIN atau kita ini termasuk apa Mas? Berarti Mas, saya bingung ini. Kita pengusul masuknya ya? Pengusung kita itu. Oh, pengusul. Mitra riset digunakan. Oh iya sama juga ya kalau misalnya teman Densus dimasukkan ya dia pengusul juga ya. Iya Mas itu Mas Sule. Apa kita perlu MOU Mas? MOU-nya itu bisa PR atau gimana Mas? Itu aja lah. Apa namanya ya mitranya ya Win Araniri ini semua gitu aja lah. Ya toh? Ma'arif gitu aja. Berarti kan butuh MOU gitu loh Mas? Nggak usah MOU. Nggak usah. Oh ya berarti nanti mengirim company profile masing-masing lembaga gitu ya kira-kira ya? Iya kira-kira nanti dilengkapi itu aja. Ini kan atau dokumen sejenis kan berarti boleh. Ini bisa dokumen nih Mas. Dokumen MOU itu ya? Iya. Inilah Mas. Nama institusi dan personel mitra kok. Jelas ini loh. Berarti harus ada MOU nampaknya nih ya. Ya, ini aspek administratif sih tapi juga penting. Atau bisa jadi yang dimaksud mungkin enggak mitra adalah ini pengusul juga karena sebenarnya pengusul pertama ini kan BRIN, Mas Aji dari BRIN gitu kan, kemudian bermitra dengan pengusul yang ada di dalamnya. Nah itu bagian dari mitra barangkali gitu Mas. Mitra bukan pengguna ya, beda ya. Misalnya riset kita akan digunakan siapa gitu, beda ya. Bisa jadi Mas, bisa jadi juga. Mitra ini kan eksternal yang jelas. Eksternal BRIN loh ya. Tapi di sini loh, dicantumkan nama institusi dan personil mitra riset. Artinya
ini mungkin ada salah satu yang memang menjadi ini pengusul pertama, kemudian bermitra dengan pengusul lainnya. Ini pemahaman saya ya. Berarti Mas Safi ya, maksudnya ya Win Araniri ya mitra gitu. Iya, Termasuk termasuk Mas. Yang termasuk dicantumkan ini. institusi personil berarti kan semua. Pemahamanku gitu. Ini saya tanya Mas Haji, yang MOU di BRIN itu harus ketua PR-nya atau kepala pusat kalau di BRIN? Iya saya juga boleh sih, misalnya saya dengan perguruan tinggi ya bisa. Nah, berarti gini aja untuk mempercepat, jenengan ada naskah MOU nanti dikirim ke grup, kita lengkapi terus stempel nulis suwen Mas. Ya. Mumet. Begitu aja toh? Ya, ya. Enggak, tapi tidak menjadi ini apa, tidak menjadi apa-apa kalau gitu. Apa ya? Tidak kurang bermakna loh. Maknanya apa kayak gitu? Enggak ada hanya hitam di atas putih ya. Biar ada maknanya kalau saya begitu Mas Ibda, bahwa ada apa kalau ada apa MOU yang beneran ya. Kalau dengan saya ya kaitan dengan riset ini. Nanti kalau saya kerjasama dengan INISNU saya tidak bisa ngasih dana ya buat apa kan gitu. Kira-kira begitu. Kalau saya begitu karena skema di BRIN ini kan terbuka karena BRIN itu ya untuk perguruan tinggi juga sebenarnya. Apa mandatnya? Mandat BRIN kan untuk perguruan tinggi juga. Sebenarnya yang butuh MOU itu hanya MBKM, yang lain itu terbuka semua. Misalnya tadi yang kuliah degree by riset misalnya, dosen perguruan tinggi mengakses dana beasiswa dan dia ya boleh tanpa MOU begitu. Tadi yang MOU misalnya dengan kepolisian kan kita berkepentingan mengakses data-data Densus. Densus juga berkepentingan katakanlah kinerjanya dievaluasi oleh kita. Gitu loh Mas Ida maksudnya. Secara substansi kita boleh mengakses data dan mereka pun pengen diketahui kinerjanya misalnya begitu. Mungkin ini Mas Haji sudah bisa terjawab ini. Itu kan ada dalam kurungnya jika ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa maksudnya. Oh gitu. Iya, aku roh kuwi jane. Ini menawa penting gitu lah administratif kan lebih baik lebih lengkap lebih baik gitu loh kira-kira. Ya misalnya saya tanda tangan dengan rektor ketua INISNU saya tidak kasih ya saya beban moral lah. Misalnya saya dengan kalau itu tidak apa-apa Mas Haji. Rektor IAIN kita Win Araniri udah ada apa-apanya saya tidak mau. Kita dapat MOU-nya aja udah alhamdulillah kok. Nggak harus ada dananya Mas Haji. Ini terus terang ini Mas Safi, saya garap dari UNU Surakarta itu kemarin minta sama, tapi saya tidak usah lah karena kamu fraud. Terus ini aja minta penyelaras bahasa ya sudah karena Pak Kakanwilnya kan lagi kuliah di sana gitu. Pak Wahid itu ya sudah Pak kalau itu ya tidak apa-apa lah secara personal berarti bukan kelembagaan hanya butuh tanda tangan saya untuk secara personal untuk mahasiswa sana ya tidak apa-apa gitu. Karena itu yang untuk menaikkan UNU-nya ya sudah tidak apa-apa gitu. Itu toh kemarin. Tapi kalau misalnya dengan PBNU malah saya tidak apa-apa. Mas Ibda. Nanti tak usahakan misalnya dengan kedeputian di tempat saya yang pendanaan dan sebagainya. Misalnya dengan PP Muhammadiyah misalnya saya malah tidak apa-apa. Tak upayakan, tapi kalau dengan kapus dengan saya kok kayaknya tidak Saya punya ini ya. Saya kemarin bisa dengan kapus Kementerian Agama ya, Prof Adlin ya. Sudah bisa. Tapi kok kayaknya tidak ada implikasinya apa-apa, enggak. Jadi hanya pelibatan periset BRIN di Kementerian Agama itu saja. Sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di Kementerian Agama pun sama dari Kementerian Agama mengakses data-data dari BRIN itu aja. Artinya substansi kerjasamanya, gitu.
Ya wes Mas, nggak usah diperpanjang. Nggak usah lah, ya intinya gitulah. Nggak usah wes. Kapan-kapan dibahas tuh ya. Ya. Ya, Oke, gitu, kapan-kapan. Oke, Rabi. Pokoknya Pak Sapi nanti ya, nanti kita koreksi semua lah sebelum ini. Oke. Apa tadi itu rame aja. Oke, itu kira-kira monggo aspek substansi lain yang perlu didiskusikan. Abstrak sopo wae. Gawe abstrak yo lumayan loh. Yes, masih tak kabeh wis lah. Abstrak itu kalau sudah selesai gampang. Gampang. Ya. Nyun sewu Mas, kalau melihat kemarin kayaknya yuk biasa-biasa aja sih ya. Prof ada loh kemarin tuh. Apa karena kalian gawean gitu ya sehingga kurang inten gitu loh. Yang kemarin apa? Yang itu loh, yang 2 itu loh. Internalisasi apa model karakter pelajar Pancasila dari begitu. Oh. Saya tidak tahu, saya kemarin tidak mengikuti sampai selesai juga sih. Saya sampai akhir mau Jumatan itu. Oh gitu. Tak simak bener itu. Pak Sarip itu ya, memang dia mengajarkan trik-trik supaya lolos gitu. Kemarin Ya, kan review itu semua itu Mas, tapi hanya sebentar sih sebenarnya. Waktunya terbatas. 10 menit ya. Oh. Apa? Berarti ada proposal kemudian direview dia gitu. Ya, ada 2 kemarin itu punyanya siapa ini ya? Prof juga kemarin tuh ya. Karakter pelajar Pancasila itu cewek kok. Yang satunya lupa saya. Pokoknya 2 prof kemarin itu. Saya juga di situ kok. Cara menggiring isu, jangan hanya asumsi tapi ada kapital akademik dan seterusnya lah, ini saya catat pokoknya. Oh ya, yang belum kejawab itu ini Mas. Arah dari beberapa periset atau proposal yang lolos di BRIN itu apakah seperti tahapan kemarin atau lebih kepada policy riset atau lebih ke model-model perguruan tinggi gitu loh, menemukan model perguruan tinggi, kayak model perguruan tinggi. Kita bukan policy riset, lebih ke knowledge production, jadi produksi pengetahuan. Kalau konteks ini ya, konteks riset ini lebih ke apa? Bukan policy, jangan ditarik ke ini riset kebijakan, jangan. Lebih untuk memproduksi ilmu gitu, memproduksi pengetahuan. Ya berarti kira-kira kan frame-nya sama gitu loh. Iya, frame-nya sama. Jadi ada menemukan ya kalau ya ini ada santri, abangan, priayi. Nah, kira-kira gitu. Nanti menemukan apa gitu. Ya. Lebih ke situ, bukan lebih untuk frame-nya lebih ke situ. Jadi ya sangat perguruan tinggi banget lah menurut saya kalau skema ini. Ya, skema gitu kan, kira-kira ya gitulah enggak. Iya, jadi menemukan tradisinya enggak belajar lagi gitu loh Mas kita. Enggak, menemukan konsep apa, menemukan teori apa gitu, lebih ke situ. Misalnya tadi nanti pemetaan ideologi. Nah, ideologi apa, satu ideologi ini adalah oleh ini, ideologi ini, kira-kira gitu. Ya wes. Ya nanti tak cari proposal yang agak bagus yang kemarin secara administratif lolos gitu. Oke, target Selasa malam kita presentasi lagi. Nanti coba tak masukkan di spreadsheet biar bisa dilihat progresnya ya kira-kira. Iya, siap. Ada lagi Pak Sapi, Pak Mumtaz, belum kita tutup? Cukup ya? Iya, cukup Mas. Oke, sekian rapat kedua. Semoga semakin mengerucut dan menghasilkan karena ini sudah waktunya semakin mepet. Semoga kita progresnya tetap jalan sesuai dengan target dan kita tetap diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui proyek. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.
Oke, Pak. Ya, terus saya. Yo.